Lu pernah dengar nggak kalau madu itu nggak bisa basi? Emangnya iya? Kenapa? Apakah pengawetnya kuat? Bukan ya guys, mari kita dengar aja langsung dari ahlinya. Profesor Madu Bioorganik wilayah Bosnia, Bapak Prabowo. Maksa banget singkatannya. Mending masuk lamon. Jadi apa ya yang membuat madu gak bisa basi, Prof? Madu adalah makanan alami yang paling tahan lama di dunia. Tahanan yang didapat dari kombinasi dari berbagai faktor fisika dan kimia. Bayangin aja, ada madu yang terkubur di makam Tutankhamun berusia lebih dari 3.000 tahun. Tapi ternyata madu tersebut masih dalam kondisi sempurna dan aman buat dimakan. What? 3.000 tahun masih awet? Masa sih, Prof? Bahkan ada penelitian dari Universitas Sydney, mereka bikin percobaan dengan menyimpan 30 sampel madu selama 15-17 tahun pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah diteliti, sebagian besar dari sampel masih bisa mempertahankan sifat antimikroba dari madu. Hah? Maksudnya gimana, Dok? Jadi madu tersebut masih punya kemampuan buat ngelawan bakteri dan jamur, walaupun memang kekuatannya nggak kayak dulu. Tapi Prof, belum ngejawab nih, kenapa gak bisa busuk? Ada beberapa faktor. Pertama, konten air yang sangat rendah. Bakteri dan jamur itu perlu air buat berkembang biak, sedangkan madu gak punya tempat untuk mereka singgah. Tanpa air, mereka gak bisa hidup. Kedua, tekanan osmotik dari konsentrasi gulanya tinggi. Madu terdiri dari 80% gula alami yang menciptakan tekanan osmotik negatif yang besar. Kalau bakteri atau jamur bersentuhan sama madu murni, air dalam sel mereka bakal ditarik keluar dan sel mereka mati. Ketiga, pH-nya rendah. Madu punya pH sekitar 3,2 sampai 4,5, sedangkan mayoritas bakteri perlu pH netral untuk tumbuh optimal. Keempat, produksi hidrogen peroksida. Senyawa ini dibuat terus di madu dan bikin efek antibakteri yang berkelanjutan. Dan terakhir, senyawa bioaktif. Madu punya lebih dari 180 senyawa biokimia yang berbeda. Senyawa-senyawa tersebut membuat bakteri dan jamur ogah buat tinggal di madu. Gue juga kalau di jamur dan bakteri ogah sih tinggal di madu. Lingkungannya toksik. Toksik buat hal yang buruk ya, jadinya bagus sih, Bre. Terus, efek pengawetnya bertahan sampai kiamat gak, Prof? Atau suatu hari bisa hilang? Madu memang punya ketahanan yang luar biasa, tapi tentu punya batas. Ada beberapa hal yang bisa mempercepat degradasi. Misalnya paparan panas tinggi di atas 35 derajat Celcius, cahaya UV, dan fluktuasi temperatur. Tapi tenang bre, yang berkurang lebih ke sifat antimikrobanya aja. Kalau warga normal kayaknya nggak mungkin bisa ketemu madu basi selama hidupnya. Gua kemarin nemu, Prof. Lu mah alien dari planet puding, nggak bisa jadi contoh. Kalau gitu di mana tempat yang bagus buat nyimpen madu, Prof? Idealnya di tempat gelap, sejuk, kering, dan jauh dari paparan sinar matahari. Suhu idealnya 10-25 derajat Celcius. Dan kalau bisa, jangan disimpan di kulkas. Sebenarnya aman-aman aja sih buat dikonsumsi, tapi teksturnya bakal berubah. Madu emang hebat banget sih ya. Banyak kan penyakit yang bisa sembuh sama madu? Banyak banget, Bre. Terutama karena adanya 180 senyawa bioaktif pada madu. Beberapa di antaranya diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskuler, infeksi luka, inflamasi, dan neurodegeneratif. Wah, bisa nyembuhin diabetes, Prof? Bukannya madu juga punya gula ya? Penelitiannya lebih ke pencegahan, Bre. Madu punya indeks glikemik yang rendah, bisa meningkatkan sekresi insulin dan meregenerasi sel beta pankreas. Kalau gitu gua beli madu sekarang. Tapi ada catatan penting. Penelitian ini mendapat hasil yang bervariasi tergantung dari jenis madu dan individu. Jadi bagi yang punya penyakit diabetes, mending konsultasi dulu sama dokter, jangan asal minum madu. Serahkan kepada yang lebih profesional. Kalian juga sebaiknya cek lagi faktanya. Kalau ada yang keliru, koreksi aja di kolom komentar. Jadi, madu itu gak bisa basi karena ia bisa menciptakan lingkungan yang toksik bagi mikroorganisme ya, Prof? Betul, madu juga memiliki sangat sedikit air, tekanan osmotiknya tinggi, pH asam, memproduksi hidrogen peroksida, dan adanya senyawa bioaktif kompleks yang membuat bakteri dan jamur ketar-ketir. Faktornya gak cuma satu, tapi lima-limanya bikin simfoni indah sempurna yang bekerja secara sinergis buat mengawetkan makanan secara alami selama berabad-abad. Buset, kata-kata lu bagus banget, Mon. Iya dong, nyontek dulu dari ChatGPT. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.